Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ini artinya bahwa Ramadan akan meninggalkan kita, atau bisa jadi kita yang meninggalkan bulan Ramadan. Dan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, bagaimana upaya kita, bagaimana ijtihad kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, di antara ibadah-ibadah yang lain, antaranya adalah ibadah salat, ibadah zakat, ibadah haji. Semuanya itu adalah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, satrul iktisabi. Sehingga beliau menjelaskan di dalam salah satu kitab beliau, karya ilmiah beliau, yaitu Minhajul Abidin, bahwa ibadah puasa ini lebih istimewa, bahwa ibadah puasa ini lebih agung dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau ibadah salat merupakan salah satu ibadah satrul iktisabi, sehingga beliau mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, innal ibadata syatrani, sesungguhnya ibadah itu dinilai, sesungguhnya ibadah niki dipandang dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, syatrul iktisabi. Kalau ibadah salat, ibadah zakat, ataupun ibadah haji, itu adalah satrul iktisabi. Karena apa? Karena ibadah salat, ibadah zakat, ataupun ibadah haji, karena itu merupakan harakatul badaniyah, harakat badan, gerakan badaniyah, sehingga manusia itu bisa menilai, bahwa ibadah salat, orang akan menilai, oh, ini adalah orang ini melaksanakan ibadah salat mungkin karena ada tujuan. Tetapi kalau ibadah puasa, tidak ada satupun bisa menilainya. Karena apa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah syatrul ijtinabi. Kemudian beliau menjelaskan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, karena ibadah puasa merupakan ibadah ijtinabi. Kenapa? Al-imsakul anil muftirat. Tetapi yang kita ketahui adalah, puasa bukan hanya menahan dari apa yang membatalkan puasa, tetapi jauh daripada itu adalah bagaimana kita menahan segala apa yang diinginkan hawa nafsu kita. Ibadah puasa menahan dari segala yang membatalkan puasa, menahan dari segala yang membatalkan pahala puasa. Sehingga Syekh Al-Imam Hasan Masad menjelaskan bagaimana upaya kita berpuasa itu adalah bagaimana bihifdzil lisan wa jawarih. Bagaimana kita bisa menahan, bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis beliau,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muslim. Kata beliau, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun falyakul inni shaimun." Artinya Rasulullah SAW menegaskan, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya sekedar menjaga keinginan hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana menjaga jawarih kita, anggota tubuh kita. Rasul mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum wala yarfus." Apabila kalian melaksanakan ibadah puasa, maka jangan mengatakan perkataan yarfus. Apa makna daripada yarfus ini? Beliau mengatakan bahawa yarfus ini adalah la yatakallamu bikalamil fahishah. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Jangan sampai lisan kita ini mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti saudara kita. Inilah makna puasa yang sebenarnya. Sehingga ibadah puasa ini lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga karena ibadah ini adalah menjaga, maka lebih berat. Satu contoh, di saat orang melaksanakan perdagangan, berdagang merupakan salah satu cara, salah satu modal untuk menjadikan amal ibadah kita ini menjadi yang mulia. Oleh karena itu, kata beliau, wala yaskhab. Yang kedua, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, yang kedua, jangan sampai kita melakukan perbuatan apa? Wala yaskhab. Yaskhab ini kata beliau adalah, kata beliau Al-Imam Hasan Al-Masad, katanya dijelaskan di sini bahwa la yarfa'u sautahu bil khisam. Jangan sampai mengangkat suara kita di saat kita ada orang yang mencaci maki kita, di saat orang melancahkan kita, maka jangan sampai mengatakan, jangan sampai mengangkat suara kita mengatakan fa in sabahu ahadun falyakul inni shaimun. Maka beliau memberikan saran kepada kita, maka cara kita untuk mengatasi semua itu adalah falyakul inni shaimun, maka ucapkanlah saya ini lagi melaksanakan ibadah puasa. Puasa bukan hanya menahan hawa nafsu, tetapi bagaimana kita menahan dari godaan-godaan keinginan hawa nafsu kita. Karena puasa ini adalah kasru syahwat, untuk menahan keinginan hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, kata Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, kata beliau bahwa ukhrud min awsafil basyariyatika, keluarkanlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Karena puasa adalah salah satu cara kita untuk mengeluarkan, salah satu cara kita untuk menahan hawa nafsu kita. Maka kita harus mengeluarkan keinginan hawa nafsu kita, keinginan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Maka keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaan. Dari apa? Sifat sombong kita, kemudian dari sifat angkuh kita, sifat riak kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan di sebuah hadis yang lain, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun." Barang siapa yang tidak bisa tertahan dari ucapan az-zur, ucapan-ucapan yang apa? Ucapan-ucapan perkataan pembohong, ucapan-ucapan dusta. Karena ucapan dusta ini adalah merupakan satu perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Kalau kita tidak mampu menjalankannya di dalam ibadah puasa, apalagi nanti setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, kata salafus salih, salah seorang salafus salih mengatakan, ahwanus sha'im bitarkis syarab wat ta'am. Celaka, lebih buruk orang yang berpuasa hanya meninggalkan dari yang membatalkan puasa, hanya bisa meninggalkan, maka itu adalah orang yang lebih celaka. Itu adalah orang yang cuma menahan hawa nafsu dari membatalkan puasa. Inilah kata beliau. Kemudian
Sebagian ulama, Imam Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa beliau mengatakan orang yang bertakarrub, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang mubah, maka itu tidak akan bisa sempurna kalau tidak menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan ini beliau mengatakan fattaqu syahr Ramadan, maka hendaklah kalian bertakwa di bulan Ramadan. Karena apa? Fa innal hasanati yudha'afu fihi. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Allah menambahkan power kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan kita sampai meremehkan sekecil apapun perbuatan baik, jangan sampai kita meremehkannya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah Subhanahu wa taala terima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ada 6 hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang khulafaur rasyidin, Umar bin Al-Khattab. Salah satu yang 6 dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apalah? Kebaikan. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena cara untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu dengan cara melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Maka bagaimana usaha kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Karena orang itu tidak bisa masuk surga dengan segala amal ibadah, bagaimanapun giat kita, bagaimanapun ijtihad kita, bukan karena kita masuk surga dengan perbuatan amal ibadah kita, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi hatta anta ya Rasulullah. Naam, illa ayyatagammadani Allah bi rahmatih. Orang itu tidak akan masuk surga dengan sebab amal ibadahnya, tetapi orang itu masuk surga dengan sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, hatta anta ya Rasulullah, apakah engkau juga Rasul tidak mendapatkan surga dengan sebab amal ibadahmu? Rasul menjawab, iya. Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmati. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang Bani Israel, pemuda Bani Israel, yang dijelaskan oleh Al-Imam Aid Al-Qarni dalam kitabnya Mu'jizatul Quran. Beliau menceritakan, beliau mengkisahkan bagaimana pemuda yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Selama 500 tahun ini pemuda ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya selalu ibadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil hidupnya. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala menawarkan, apakah kau ingin masuk surga dengan sebab amal ibadahmu? Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Allah, masukkan aku surgamu dengan sebab amal ibadahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat menimbang, memerintahkan malaikat untuk menimbang satu nikmat yang ada pada dirinya dengan ibadah yang dilakukan selama 500 tahun itu. Maka 500 tahun dia melaksanakan ibadah kepada Allah, ternyata nikmat yang ada pada dirinya itu, satu nikmat yang Allah berikan lebih besar daripada ibadah yang dilakukan selama 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan, apakah engkau ingin masuk surga dengan sebab amalmu? Kemudian pemuda ini menjawab,
Ya Allah, saya minta kepadamu, masukkanlah aku surgamu dengan sebab rahmatmu, bukan dengan sebab amal ibadahku. Kemudian ini artinya bahwa jangan sampai kita beriktimat, jangan sampai kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bersandar, jangan sampai kita mengamalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari 10 terakhir Ramadan ini kita jadikan untuk benar-benar bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunannya sehingga kita masuk dalam keadaan bihusnil khatimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.